Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih Bapak Ahmad Rofi'i yang saya taati, dan kepada teman-teman mahasiswa PJJ HKI yang saya sayangi. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan usul fikih mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 sebagai tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Usul fikih adalah ilmu dalam Islam yang membahas dasar-dasar dan metode-metode untuk memahami serta menetapkan hukum syara. Secara bahasa, istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu usul yang berarti landasan dan fikih yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, usul fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dalil-dalil hukum secara umum, metode penggalian hukum atau istinbat, serta syarat dan kondisi orang yang melakukan ijtihad. Objek kajian ilmu fikih meliputi dalil-dalil syara seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas, serta cara menarik hukum dari dalil-dalil tersebut. Selain itu, usul fikih juga membahas konsep hukum syara dan ijtihad, yang mana usul fikih ini berbeda dengan fikih yang hanya berfokus pada hukum praktis dan perbuatan manusia. Usul fikih lebih bersifat teoritis dan metodologis. Sementara manfaat usul fikih sangat penting, diantaranya memperbanyak memahami dasar pemikiran para ulama dalam menetapkan hukum, melatih kemampuan analis hukum, serta membuka peluang untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan baru. Ilmu ini juga memungkinkan perbandingan mazhab secara lebih objektif. Secara historis, prinsip-prinsip usul fikih telah ada sejak masa Nabi dan para sahabat. Meskipun belum tersusun secara sistematis, usul fikih sebagai disiplin ilmu mulai berkembang setelah Imam Syafi'i menulis karyanya yang berjudul Ar-Risalah. Dalam perkembangannya muncul dua pendekatan utama, yaitu pendekatan teoritis atau mutakallimin dan pendekatan praktis berbasis madhab atau fuqaha, serta pendekatan gabungan dan pembaruan di era modern. Dengan demikian, usul fikih merupakan ilmu penting yang menjadi fondasi dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam secara sistematis dan relevan sepanjang zaman. Kemudian hukum syara yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia atau mukallaf. Mukallaf secara sederhananya yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat. Di sini baik berupa larangan, perintah, pilihan maupun penetapan sebab, syarat atau penghalang suatu hukum. Hukum ini bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, serta hasil ijtihad seperti ijma', qiyas. Secara umum, hukum syara terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Hukum taklifi berisi ketentuan langsung yang menuntut manusia melakukan, meninggalkan, atau memilih suatu perbuatan. Sedangkan hukum wad'i menjelaskan hubungan sebab akibat atau kondisi yang mempengaruhi berlakunya hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Wajib atau fardu adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh orang mukallaf. Apabila orang mukallaf meninggalkan, maka mendapat dosa. Dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dan
apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian makruh adalah perbuatan yang lebih baik untuk ditinggalkan. Apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dilakukan tidak apa-apa. Artinya tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala jika dilakukan. Kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Kemudian mubah adalah boleh dilakukan ataupun tidak melakukannya. Dan haram adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Sementara dalam hukum fardu atau wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum wajib aini, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Apabila tidak melakukannya maka mendapatkan dosa. Kemudian ada hukum fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang mukallaf. Namun andai kata dalam salah satu dari orang mukallaf tersebut sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban orang mukallaf yang lain. Artinya apabila dalam contohnya sholat jenazah apabila dalam suatu desa sudah ada yang melaksanakan sholat dan mengurus jenazah, maka kewajiban orang mukallaf yang lain di desa tersebut adalah gugur. Kemudian hukum syara dalam kajian usul fikih tidak hanya mencakup hukum taklifi, tetapi juga hukum wad'i yang berfungsi menjelaskan kondisi, sebab, dan hubungan yang melatar belakangi berlakunya suatu hukum. Hukum wad'i pada dasarnya adalah ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya hukum. Sebab merupakan tanda yang menunjukkan adanya suatu hukum, seperti terbenamnya matahari sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib. Syarat adalah suatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi bukan bagian dari perbuatan itu sendiri. Lebih mudahnya, syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum orang tersebut melakukan suatu perbuatan. Seperti wudhu adalah syarat sahnya sholat. Kita sholat maka harus berwudhu, maka syaratnya sholat adalah yang pertama adalah dengan berwudhu. Kemudian penghalang atau mani adalah suatu yang mencegah berlakunya hukum atau membatalkan sebab, seperti pembunuhan yang menghalangi hak waris. Selain itu, hukum wad'i juga mencakup konsep sah dan batal atau rusak, yang menunjukkan apakah suatu perbuatan memenuhi rukun dan syarat sehingga menimbulkan akibat hukum atau tidak. Dalam hal ini, mayoritas ulama menyamakan batal dan fasad, sedangkan ulama Hanafiyah membedakannya berdasarkan tingkat kerusakan dalam suatu perbuatan hukum. Di samping itu, terdapat pula konsep azimah dan juga rukhsah. Azimah merupakan hukum asal yang berlaku umum bagi mukallaf tanpa adanya keringanan, seperti kewajiban sholat, puasa. Itu adalah contoh-contoh azimah. Kemudian rukhsah atau keringanan adalah keringanan yang diberikan oleh Allah karena adanya kondisi tertentu atau kesulitan. Misalnya orang yang musafir boleh tidak berpuasa, ataupun orang yang sedang sakit maka boleh tidak berpuasa. Misalnya lagi orang yang sedang bepergian jauh boleh melaksanakan sholat qadha, jamak dan qadha.
apabila misalnya orang sedang bepergian jauh, maka boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Rukhsah di sini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia tanpa menghilangkan prinsip dasar hukum. Keringanan ini dapat bersifat wajib, dianjurkan, boleh atau bahkan meninggalkannya yang lebih utama tergantung situasi yang dihadapi.